kamu, apa itu sistem pencernaan? Baiklah, yang pertama ada definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi, lambung, dan lain-lain. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil, seperti kelenjar pencernaan. Selanjutnya, organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada kantung empedu, ada pankreas, ada usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Organ dalam sistem pencernaan ini adalah organ-organ yang berperan dalam proses mengubah makanan menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari yang pertama ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan peminyahan, penelanan, dan pencampuran, yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan yang kedua ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi, yaitu kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya, kita akan membahas proses dari sistem pencernaan satu persatu. Yang pertama, rongga mulut, tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan akan dikunyah menjadi potongan-potongan kecil dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Habitat of the mouth, yang pertama, subgingival plaque, yang kedua, throat, yang ketiga, tonsils, yang keempat, tongue, yang kelima, supragingival plaque, yang keenam, palate, yang ketujuh, buccal mucosa, yang kedelapan, saliva, yang kesembilan, keratinized gingiva. Lanjut yang kedua, kerongkongan, saluran sempit dan berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerak peristaltik yaitu gerak kontraksi dan relaksi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Yang pertama, makanan. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, epiglottis. Yang keempat, gerakan peristaltik. Yang kelima, esofagus relaksasi. Yang keenam, esofagus kontraksi. Yang ketujuh, lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ terbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan. Bagian-bagian lambung ada 6. Yang pertama kardiak, kedua fundus, ketiga pylorus, keempat trugei, kelima otot sfinkter atas, yang keenam otot sfinkter bawah. Nah, selanjutnya ada pencernaan pada lambung. Nah, pencernaan pada lambung yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mekanis. Nah, mekanis ini adalah pencernaan yang terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Nah, yaitu bagiannya ada bubur kim, kontraksi otot. Yang kedua ada kimiawi, getah lambung. Nah, kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Selanjutnya ada zat-zat pada getah lambung. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, asam lambung atau HCl, yaitu memastikan bakteri yang ada dalam makanan mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin
yaitu merombak protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin, yaitu mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat ada hormon gastrin, yaitu merangsang sekresi getah lambung. Baik, selanjutnya usus halus. Usus halus adalah organ terpanjang dalam sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum kurang lebih 25 cm, yang kedua jejunum kurang lebih 2,5 cm, dan yang terakhir ileum kurang lebih 3,6 meter. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, hati, dan empedu, serta menyerap zat-zat gizi ke dalam darah. Pankreas. Pankreas adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Yang kedua, hati. Hati memproduksi empedu, menyimpan glikogen, dan mengatur metabolisme. Dan yang terakhir, empedu. Empedu adalah kantong yang menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap oleh usus halus akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama sekum, yang kedua kolon, yang ketiga rektum. Di usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral dari sisa makanan. Sisa dari makanan tersebut disebut dengan feses. Usus besar terdiri dari kolon transversum, kolon ascendens, kolon descendens, kolon sigmoid, sekum, rektum, dan usus buntu. Yang keenam ada anus. Anus terdiri dari rektum dan lubang anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defeksi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.